Apakah kalian pernah membuat CV untuk melamar pekerjaan atau untuk keperluan lainnya? Lalu bagaimana cara membuat CV? Apakah susah membuat CV yang terlihat bagus dan menarik? Terkendala buat CV karena nggak punya laptop atau komputer? Atau malah justru bayar jasa untuk buat CV? Nah, nggak usah repot lagi, apalagi kalau misalnya nggak punya laptop atau komputer untuk buat CV yang terlihat bagus dan menarik. Selama ini aku pakai aplikasi Intelligent CV untuk buat CV ku terlihat menarik. Intelligent CV menyediakan banyak template gratis yang menarik dan bagus yang bisa digunakan, serta kita bisa menyimpannya dalam bentuk file PDF atau gambar. Hai, berjumpa lagi dengan aku Minview di Sukanya Review yang suka review apapun. Adapun tampilan awal dari aplikasi Intelligent CV ialah seperti ini. Di mana di bagian atas yang pertama ada menu bagikan, ini gunanya untuk membagikan link aplikasi. Ikuti untuk ikuti aplikasi di sosmed. Ada tombol notifikasi, serta ada tombol pengaturan. Tombol pengaturan ini untuk mengatur bahasa, ekspor dan impor profil, serta mengatur ukuran kertas. Di tengah-tengah ada iklannya ya, karena ini adalah aplikasi gratisan, jadi pasti ada iklannya ya. Ada menu CV yang terdiri dari dua tombol, yakni membuat dan unduhan. Membuat ini artinya membuat CV, sedangkan unduhan adalah file CV yang sudah kita unduh dari aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada alat PDF yang terdiri dari gabungkan PDF, pisahkan PDF, kompres PDF. Gambar ke PDF ini artinya konversi gambar dari bentuk gambar ke bentuk file PDF. Dan menu lebih lanjut ini ada lindungi PDF dan buka kunci PDF. Pertama, ayo kita bahas cara membuat CV-nya. Klik membuat. Sabar ya, ada iklannya. Nah, ini adalah CV yang sudah aku buat sebelumnya. Kalau sudah buat CV sebelumnya, dia ada tombol untuk edit dan lihat CV ya. Edit artinya kita bisa mengedit CV yang sudah kita buat. Dan lihat CV artinya perhatiin bentuk CV kita seperti apa. Kalau belum buat sama sekali, maka klik buat profil baru, lalu klik bagian apa saja yang mau kalian isi. Yang pasti informasi pribadi itu pertama, kalian bisa masukkan nama, alamat, email, nomor HP, dan foto itu opsional ya. Oke, ini aku isi dulu biodatanya. Lalu jika dirasa informasi pribadi atau biodata kalian ini kurang, kalian bisa klik menambahkan aja untuk menambahkan bagian-bagian yang menurut kalian kurang. Misalnya di sini aku tambahkan tanggal lahir, kebangsaan, status pernikahan, LinkedIn. Atau kalian mau menambahkan Instagram misalnya, di sini Instagram kan tidak ada, kalian klik aja membuat, lalu kalian tulis Instagram. Kalau semuanya sudah dirasa pas dan sesuai, klik saja menyimpan. Selanjutnya pendidikan. Masukkan pendidikan terakhir kalian saja atau 2 pendidikan terakhir. Dan jika kalian bingung cara memasukkannya bagaimana, lihat saja contohnya, itu ada di sebelahnya contoh. Kursus atau gelar ini isi saja sesuai gelar jurusan kalian apa. Kalau kalian lulusan SMA atau SMK misalnya, kursus atau gelar itu tulis saja sesuai jurusan kalian, misalnya IPA atau IPS atau jurusan menjahit atau jurusan otomotif, seperti itu ya. Presentase atau skor itu IPK kalian, atau kalau lulusan SMA SMK sederajat itu nilai rata-rata di ijazah kalian. Kalau ingin menambahkan pendidikan lain atau kursus-kursus yang pernah dilakukan, klik saja menambahkan. Tapi kalau dirasa sudah cukup, klik saja menyimpan. Next, masukkan pengalaman kerja, mulai dari yang terbaru. Pengalaman kerja ini harus relevan dengan pekerjaan yang mau dilamar. Misal, kalian mau melamar sebagai kasir dan kebetulan kamu punya pengalaman sebagai kasir, maka bagus banget kalau dimasukkan. Nah, tapi jika kamu mau melamar sebagai kasir, tapi pengalaman kerja kamu mengajar, maka lebih baik tidak usah dimasukkan ya, karena tidak relevan. Langsung aja ini aku contohin. Pertama, masukkan nama perusahaan yang dulu pernah bekerja. Judul pekerjaan ini maksudnya posisi kalian waktu bekerja dulu jadi apa, misalnya kasir. Lalu masukkan tanggal masuk kerja dan tanggal kalian resign. Lalu jelaskan detail pekerjaan kalian dulu secara singkat tapi jelas ya. Dan jelaskan dalam bentuk poin-poin, jangan dalam bentuk paragraf kalau bisa.
Kalau mau menambahkan pengalaman lain, klik saja menambahkan. Tapi kalau dirasa sudah pas, klik saja menyimpan. Selanjutnya keterampilan, kalian bisa isi sesuai dengan keterampilan yang kalian punya dan lebih bagus lagi kalau keterampilan tersebut sesuai dengan pekerjaan yang mau kalian lamar. Misalnya seperti ini. Untuk tingkatnya itu diabaikan saja, nanti kita bisa pilih template yang nggak perlu memunculkan tingkat keterampilan ya. Selanjutnya objektif. Objektif dalam CV ini ialah pernyataan singkat yang berisi tujuan karir, seperti tipe pekerjaan atau industri yang ingin kamu dalami. Kalian bisa memilih objektif dari template yang sudah tersedia dalam aplikasi ini, atau kalian bisa edit sedikit atau sepenuhnya menulis sendiri objektif yang ingin kalian inginkan ya. Selanjutnya referensi. Referensi adalah informasi mengenai orang-orang terpercaya yang mampu memberikan validasi akan informasi seperti skill dan pengalaman kerja yang kamu tuliskan dalam CV-mu. Misal kamu seorang fresh graduate, kamu bisa mencantumkan nomor dosenmu yang mengenalmu dengan baik dan paham akan kemampuan dan kredibilitasmu. Atau bisa dari atasanmu yang dulu pernah bekerja denganmu dulu, atau bisa dari orang dalam perusahaan yang sedang kamu lamar ini. Intinya, pilih referensi yang tepat, orang yang tahu kemampuan dan etos kerjamu. Pastikan detail referensi benar dengan mencantumkan nama lengkap, pekerjaan, nama perusahaan, dan nomor atau alamat email yang bisa dihubungi. Cek selengkapnya seperti contoh yang sedang aku ketik ini ya. Lalu ada detail proyek. Detail proyek ini bisa dicantumkan hanya jika kalian pernah mengerjakan suatu proyek atau berkontribusi di dalam suatu proyek. Ini bisa di skip saja sih kalau memang tidak ada. Nah, ternyata ada juga menu lamaran kerja. Jadi kalian bisa buat dan edit lamaran kerja juga di sini, di aplikasi ini. Ada template-nya juga loh. Jadi kalian tinggal pilih sesuai jenis lamaran yang akan digunakan. Ada template untuk surat lamaran kerja untuk magang, surat lamaran beasiswa, surat lamaran kerja berpengalaman, surat lamaran pekerjaan email, surat pengantar perubahan karir, dan bahkan ada surat permohonan penerimaan perguruan tinggi. Misal kalian mau buat surat lamaran kerja berpengalaman, di sini templatenya seperti ini ya. Kalian tinggal masukkan nama kalian, tanggal, lalu tinggal diedit-edit sedikit lah ya. Menurut aku ini memudahkan banget sih, jadi kalaupun nggak ada laptop atau komputer, jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak mau ngetik surat lamaran sendiri. Jika dirasa ada bagian yang kurang dicantumkan atau ingin menghapus bagian, kalian bisa klik tambahkan bagian lainnya. Tinggal switch tombol untuk menambah atau menghapus bagian. Atau kalian bisa menambahkan sendiri dengan cara klik buat bagian baru. Di sini aku mau tambahkan prestasi dan penghargaan misalnya. Lalu kalian bisa isi prestasi dan penghargaan kalian, tapi jika dirasa nggak mau dicantumkan, ya dihapus aja nanti bisa ya. Selanjutnya ada ubah urutan atau edit judul untuk mengelola bagian. Jadi kalian bisa mengubah urutan jika dirasa urutannya tidak sesuai dengan cara menarik ke atas atau ke bawah seperti ini. Lalu kalian juga bisa edit judul dengan cara klik tanda pensil kotak di sebelah kanannya ya. Lalu aku mau menghapus tombol prestasi dan penghargaan tadi dengan cara klik tambahkan bagian lainnya, lalu di switch aja yang bagian prestasi dan penghargaan. Lalu tombol membantu ini sama saja kayak tombol help di aplikasi lain gitu ya. Di sini ditunjukkan step by stepnya jika kalian kurang paham cara pengisiannya, seperti itu. Kalau semua bagian sudah diisi, cek dulu semuanya apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tinggal klik lihat CV. Sabar ya, ada iklan lagi. Di sini ada berbagai macam jenis template, baik yang mode profesional atau modern. Tinggal kalian pilih yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal aku pilih yang pertama ini aja. Kalian bisa klik perhatiin jauh dulu untuk melihat hasilnya seperti apa. Kalau dirasa sudah sesuai yang kalian inginkan, klik saja unduh. Yang sudah diunduh tadi kalau di HP ku dia ada di file saya, lalu ada di dokumen. Dia tersimpan otomatis ya. Hasilnya seperti inilah.
Kalian bisa pilih template yang kalian inginkan ya, karena ada banyak banget template. Kalau aku suka yang sederhana aja, yang simple. Dan ini ada juga CV yang aku buat sebelumnya dengan template yang lain. Oke, segitu dulu review dari aku. Untuk alat PDF-nya akan aku sambung di part 2 ya. Thanks buat yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.